Siapa yang tidak mengenal daerah istimewa Yogyakarta? Selain mendapat julukan kota pelajar, kota ini juga mendapat julukan sebagai kota wisata sekaligus budaya. Tak heran, banyak tempat-tempat bersejarah yang dijadikan objek wisata sekaligus edukasi. Salah satunya Museum Sono Budoyo. Citizen Jurnalis kembali hadir bersama Syafiah yang akan menjadi tour guide kalian hari ini. Halo, selamat siang Citizens. Kembali lagi bersama saya, Syafiah Dila, selaku Citizen Jurnalisme. Nah, sekarang saya sudah berada di Museum Sono Budoyo Unit 1 nih, Citizens. Dan katanya, Museum Sono Budoyo ini memiliki banyak barang-barang antik bersejarah dan juga highlight budaya Yogyakarta. Dan juga, Museum Sono Budoyo ini memiliki 11 ruangan yang memiliki berbagai macam koleksi. Langsung aja yuk kita lihat, penasaran kan? Wah, ternyata Museum Sono Budoyo memiliki banyak ruangan dengan berbagai koleksi barang antik peninggalan sejarah. Rasanya nggak lengkap kalau kita nggak ngobrol langsung nih bareng pengelola museum ini. Langsung saja, Kak Syafia akan menemani Citizens ngobrol santai bersama salah satu pengelola Museum Sono Budoyo. Halo, selamat siang Citizens. Kembali lagi bersama saya, Syafiah Dila. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Budi selaku Kepala Bimbingan Informasi dan Preparasi Museum Sono Budoyo. Nah, selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak. Perkenalkan, saya Syafiah Dila. Di sini saya bersama Citizen yang ada di rumah ingin mengetahui nih Pak, kira-kira bagaimana ya sejarah singkat dari Museum Sono Budoyo itu sendiri sehingga berdiri pada saat ini. Jadi Museum Sono Budoyo itu didirikan 1934. Jadi ini merupakan warisan dari Java Institute. Kalau kita melihat dari contoh sengkalannya itu Butung Roso Estining Loto. Artinya itu kalau kita lihat di tahun Jawanya itu pastinya di 1865 tahun Jawa. Kenapa dinamakan Museum Sono Budoyo? Museum Sono Budoyo itu diartikan ada dua kata sebetulnya. Sono itu atau sono itu asana, artinya itu tempat. Budoyo itu berarti budaya. Berarti ini Museum Sono Budoyo adalah tempat budaya. Artinya apa? Di situ ada beberapa budaya yang di dalam Museum Sono Budoyo terdiri dari budaya Jawa, budaya Bali, budaya Lombok, budaya Madura itu. Jadi dari sisi arsiteknya pun arsiteknya adalah orang Belanda, namanya Thomas Karsten gitu. Jadi resminya Museum Sono Budoyo diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-8 pada tanggal 6 November 1935. Begitu Mas sejarahnya. Jadi memang ini tinggalan dari Java Institute itu, Museum Sono Budoyo. Wah,
jadi seperti itu nih Citizen. Cukup menarik ya Pak ya, sejarah terbentuknya Museum Sono Budoyo itu sendiri. Lalu Pak, yang saya ketahui ya dan Citizen di rumah ketahui, bahwasannya Museum Sono Budoyo ini terdapat dua ya di Yogyakarta, yang dikenal dengan Museum Sono Budoyo 1 dan Museum Sono Budoyo 2. Oh, ya. Lalu kira-kira perbedaan dari keduanya tersebut itu seperti apa ya Pak? Jadi cuma beda fungsi aja sih Mbak. Ini kalau yang di bahasa kami itu menamakan unit 1 dan unit 2. Jadi kalau yang di unit 1 itu untuk pamer tetap, cuma juga untuk pameran temporer, terus kemudian juga ada untuk bioskop, dan yang terbaru adalah untuk tempat pameran gedung baru. Jadi di unit 1 terdiri dari pameran tetap, pameran gedung baru, ada perpustakaannya, juga ada gedung eskoni untuk pameran tetap, ada bioskopnya, dan ini yang kita tempati. Tempat Pendopo Timur ini juga masuk bagian dari cagar budaya yang khusus nanti untuk berkaitan dan atraksi pertunjukan yang setiap malam kita lakukan. Nah, bedanya dengan unit 2 untuk administrasi, untuk perkantorannya Mbak. Jadi untuk urusan administrasi dan sebagainya, surat menyurat itu ada di unit 2, kantornya ada di Wijilan sana yang dekat banyak gudegnya itu. Jadi seperti itu Citizen. Kalau misalnya ingin berkunjung ke Museum Sono Budoyo, berarti Museum Sono Budoyo unit 1 ya? Unit 1 kalau melihat pamerannya, tapi kalau berkaitan administrasinya nanti bisa ke unit 2 begitu. Jadi Citizen pada tahu kan ya harus kemana nih kalau misalnya lihat pameran dari koleksi Museum Sono Budoyo itu sendiri. Di unit 1 gitu. Ya, di unit 1. Lalu Pak Budi, kira-kira kan ramai banget nih pengunjung yang mengunjungi Museum Sono Budoyo ini. Kira-kira apa yang menjadi daya tarik Museum Sono Budoyo ini sehingga banyak menarik pengunjung? Jadi kemarin pasca launching di diresmikannya gedung baru pada tanggal 7 November kemarin, tapi pada 9 sih sebenarnya 2022 sama Pak Gub. Jadi ini menjadi daya tarik sendiri, tidak hanya dari sisi koleksinya, tapi kami juga ada semacam menganalisa ke pasar gitu, ke market gitu untuk pengunjungnya. Jadi kami juga mengikuti perkembangan tren-tren milenial teman-teman adik-adik kita itu. Jadi teknologinya, informasinya kita rubah, kita konsep reimage Museum Sono Budoyo dalam bentuk-bentuk sesuai dengan kebutuhan audiens khalayak masyarakat. Jadi kami mengembangkan konsep-konsep semacam kayak video mapping, kayak semacam 3D, kayak semacam virtual gitu. Tadi kami tetap konsep-konsep ya berkaitan dengan teknologi saat ini yang ada. Jadi memang kami terus mengembangkan dengan sesuai dengan kebutuhan masyarakat khalayak umum, terutama adik-adik kita yang sudah beranjak ke zaman milenial atau sekarang boleh kata zaman Z gitu. Jadi Z itu ya saya juga harus mengincar pasar itu. Ternyata ya alhamdulillah kemarin kita launching, kita buka, ada virtual, ada mapping, ada 3D gitu, ada IR gitu yang kita kembangkan di sini. Jadi itu bagian dari konsep kami pengembangan itu yang kita memang harus segera menyesuaikan dengan pasar gitu, untuk bisa mencapai bisa ada daya tariknya ke Museum Sono Budoyo gitu Mbak. Ya jadi menariknya daya tarik yang terdapat di Museum Sono Budoyo ini tentunya banyak. Selain di sisi tadi ya Pak, tentunya banyak koleksi yang dimiliki oleh Museum Sono Budoyo. Betul. Kan? Lalu sebanyaknya koleksi ini kira-kira perawatannya sendiri itu seperti apa ya Pak? Jadi gini Mbak, jadi data terakhir dari kami yang kita juga punya database-nya di sistem aplikasi gitu. Kami terakhir di tahun 2020 tepatnya di bulan Oktober November itu database yang ada koleksi ada di kami itu kurang lebih ada 63.271 jenis koleksi. Dan itu peruntukannya kebanyakan hibah dari Java Institute dulu, terus kemudian ada yang beli, ada yang hibah dari masyarakat umum, dari kolektor gitu ke kami. Dan tentunya pastinya itu butuh perawatan yang tidak mudah karena kami diamanai gitu, supaya bisa koleksi tetap terjaga, keutuhan tetap terjaga gitu. Jadi kami juga seiring dengan perkembangan teknologi pun kami juga mengembangkan sesuai dengan kebutuhan koleksi yang ada di kami. Tentunya perawatan-perawatan rutin kami setiap hari Senin kalau pas libur di Museum Sono Budoyo itu kami juga cek
tidak hanya di pamer tetap, kami juga pas yang ada di unit 2 itu tidak hanya kantor, juga ada gudang, ada storage-nya. Kami tetap juga melakukan perawatan rutin. Dan seiring perkembangan teknologi juga, kami juga kemarin baru mengadakan alat dari Eropa, dari Bulgaria, namanya chamber itu. Jadi dimungkinkan besar ketika kemudian ada serangga yang gambarnya akan merusak ke satu koleksi gitu, misalkan saya naskah gitu, kita taruh di situ dalam kurun waktu 1 minggu atau 2 minggu, pastinya sampai ke telur, sampai ke lavarnya dia akan mati. Itu teknologi baru. Kemarin kami memang ada pengadaan itu dengan kerjasama dengan Bulgaria, namanya chamber itu. Itu kelebihan kita, dan itu mungkin baru satu yang ada di Indonesia, yang ada di Museum Sono Budoyo itu. Keren banget ya Pak. Iya. Teknologi yang dimiliki Museum Sono Budoyo itu sendiri benar-benar mengikuti perkembangan zaman yang ada ya, sehingga perawatan dari koleksi-koleksi yang dimiliki oleh Museum Sono Budoyo itu sendiri semuanya steril dan benar-benar kesehatannya terjaga banget buat para pengunjung Museum Sono Budoyo itu sendiri, teman-teman citizens. Nah, lalu Bapak berbicara tentang tahun 2020 tadi kan, terjadinya pandemi COVID-19 ya Pak. Iya. Lalu Museum Sono Budoyo itu sendiri apa nih langkah yang dilakukan, atau tutup atau masih buka sesuai dengan protokol? Iya. Artinya kami menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah, baik itu yang ada di pemerintah daerah, kebijakan yang punya di pusat. Ketika kemudian itu PPKM diberlakukan, misalkan yang harus tutup 100%, ya kami ikutin aja gitu. Kami kan hanya bisa sesuai dengan aturan yang ada. Ketika kemudian harus dibuka 25% PPKM itu, ya kami ikutin 25% pengunjung. Kalau memang tutup, ya kita harus tutup. Kemudian ada kebijakan terakhir kemarin ya 70-50, 70%, ya kita akui aja. Tetap kembali kepada prokes yang ada yang diberlakukan, ya cuci tangan, ya pakai masker, ya macam-macam itu ya kita penuhi semua. Dan kemudian alhamdulillah kemarin sudah dicabut, ya ini sudah oke, ya alhamdulillah kembali normal, ya alhamdulillah kita sesuai dengan aturan yang ada, kita tetap sama. Walaupun sudah dicabut PPKM-nya, kita tetap harus prokes, kita tetap harus pakai masker. Begitu Mbak Ji. Nah, lalu Bapak, di sini kan kita sedang berada di tempat menunjukkan pagelaran Museum Sono Budoyo ya Pak. Kira-kira untuk informasi buat citizen juga nih, pagelaran itu sendiri kira-kira ditunjukkannya hari apa dan jam berapa ya Pak? Oke, untuk harinya pastinya untuk sana kita libur. Selain hari itu kita buka mulai dari jam 8 malam sampai kurang lebih jam 10 lebih lah. Terus kemudian kita di pendopo ini menampilkan ada wayang kulit, ada wayang orang, ada wayang topeng Panji, dan banyak bisa akses nanti di web kami, bisa lewat YouTube, bisa pesan reservasi tiket. Di situ ada semua nanti. Terus nanti sampaikan aja, bisa dibuka di web. Harga tiketnya berapa? Kalau yang untuk lokal, untuk kita itu hanya 20.000, tapi untuk turis mancanegara kurang lebih ya 50.000 itu Mbak. Dan itu nanti bisa diakses, bisa reservasi gitu, bisa melalui online gitu, bisa. Kami siap untuk melayani itu, gitu Mbak. Jadi seperti itu citizen. Buat citizen yang sedang berada di luar daerah Yogyakarta maupun di dalam daerah Yogyakarta, bisa banget nih reservasi untuk menonton pagelaran yang ada di Museum Sono Budoyo. Yang informasinya reservasi tersebut bisa didapati di kanal YouTube dari Museum Sono Budoyo itu sendiri, di Instagram maupun di akun sosial media yaitu TikTok. Nah, mungkin itu aja ya Pak. Perbincangan yang ingin diketahui dari citizen dan saya pribadi. Terima kasih Bapak Budi atas waktunya. Sama-sama. Nah citizens, itu tadi adalah jalan-jalan kita seputar Museum Sono Budoyo. Buat citizens yang penasaran banget secara langsung seperti apa sih Museum Sono Budoyo itu, bisa banget langsung datang di Museum Sono Budoyo Unit 1. Saya Syafia Adila selaku citizen jurnalisme pamit undur diri. Dadah.